Diawali oleh seorang prajurit militer yang tiba-tiba terbangun dan berlari di tengah lelapnya prajurit lainnya. Diketahuilah ia sedang merencanakan aksi untuk melarikan diri hingga tiba di ladang ranjau dengan sebuah peta yang digunakan untuk mengetahui titik-titik di mana ranjau itu berada. Dilihat dari ketidakraguannya, ia sudah merencanakan pelariannya tersebut cukup lama. Kesehariannya yang berulang setiap hari ditambah dengan hukuman bagi para desertir yang dipertontonkan kepada mereka namun tidak mengurangi semangat dalam rencananya. Tepat ketika patroli bersama, si dia sebagai seorang sirsan bernama Lim di mana salah satu prajuritnya yang bernama Kim berkata burung yang terbang rendah menandakan akan turun hujan 2 hari lagi. Di tengah perbincangan, mereka pun dikejutkan oleh sebuah Dari bab itulah mereka bisa makan enak malam ini yang biasanya memakan makanan instan atau bahkan tidak sama sekali di saat kesenangan mereka yang ingin tes kriuk terhenti karena ketahuan yang tentunya Lim sebagai ketua harus menghadap untuk menjelaskan kepada atasan di mana salah satu alasannya karena mengetahui prajuritnya yang kurang gizi dan lagi tidak sengaja menemukan babi itu ketika patroli yang walaupun begitu tindakannya tersebut tetap tidak dapat disetujui oleh mereka yang pada akhirnya niat hati ingin makan enak, namun keinginan itu harus sirna karena makan malam yang telah mereka siapkan bersama harus jatuh ke dalam perut si atasan. Mengambil sepotong daging secara diam, Kim untuk diberikan kepada para prajuritnya yang kelaparan. Tak lama daripada itu, setelah mendengar radio yang mengingatkannya pada masa lalu, Kim pun datang dan membicarakan tentang pengajuan Lim besok untuk pergi ke perbatasan, di mana maksud lain Lim membahas hal itu karena sudah melihat bahkan mengetahui rencana desertir dari atasannya. Alih-alih melaporkan, Lim berniat ikut serta karena ingin bertemu keluarganya yang berada di selatan. Namun, Lim tidak menyetujui dan berkata akan melupakan kejadian ini dan jangan pernah membahasnya lagi. 나 이제 전혀관이 필요 없어. Di malam berikutnya, para prajurit yang tengah tertidur dikejutkan oleh suara alarm peringatan bahwa ada seorang desertir yang melarikan diri. Mengetahui hal itu, Lim sengaja mengalihkan perhatian dari prajurit karena mengetahui bahwa orang tersebut tak lain adalah Kim, anak buahnya. Di mana karena Lim yang tidak mengizinkannya untuk ikut membuat dirinya nekat ingin kabur sendiri sehingga membuat Lim berubah pikiran dan akan melakukannya bersama-sama besok malam. Meminta kembali peta yang diambil, namun setelah kejadian itu, mereka berdua pun ditahan dan diinterogasi untuk mengakui siapa pemilik dari peta tersebut, di mana Kim yang melihat atasannya pasrah dengan keputusan yang diambilnya rela berkorban dan mengaku bahwa peta tersebut adalah miliknya. Yang tak lama kemudian, si dia pun diberitahu akan ada petugas lapangan yang tentunya sangat dihormati akan kedatangannya. Mulai membacakan hukuman yang akan diterima oleh Lim dan Kim, si dia seorang petugas lapangan bernama Lee Hyun Sang, panggil saja Sang, membaca laporan atas kasus desertir itu, di mana Kim yang sudah mengakui bahwa peta itu adalah miliknya, merasa keputusan untuk menjatuhi hukuman kepada Lim kurang tepat ditambah tidak adanya bukti bahwa Lim ikut serta membuat dirinya di mana keputusan Sang yang seperti membela Lim bukan tanpa alasan karena mereka sudah berkenalan cukup lama. Bahkan Sang mengenal ayah dari Lim dengan kekuasaannya sekarang membuat Lim bisa terbebas dari tuduhan. Bahkan sebaliknya ia dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil menangkap pelaku desertir. Berkata untuk tidak terlalu bersikap formal, Lim pun menanyakan kemanakah tujuan kita sekarang. 우리 규남이가 잘해야 된다. 너희 아버지가 우리 집 운전수할 Tibanya di markas divisi di acara jamuan makan yang diadakan oleh Direktur Jenderal, di mana Sang akan menggunakan Lim yang dianggap telah menangkap pelaku desertir untuk pamer kepada ayah mertuanya yang juga hadir di acara kali ini. Namun sesudah menerima apresiasi dan foto bersama, tidak ada kesenangan di raut wajah Lim karena seharusnya dialah yang dihukum dan merasa bersalah karena Kim yang harus menjadi kambing hitamnya.
뭐 오줌 마려운 개새끼 마냥 왜 그러니? Ketika ingin kembali ke pangkalan, langsung ditolak oleh Sang karena sekarang ia dipindah tugaskan ke cabang divisi. Namun, Lim yang sudah tidak tahan dengan perlakuan dari Sang yang merasa telah mengatur hidupnya pun berkata jujur dia pemilik peta itu. Namun, sebelum pengakuannya, Sang sudah mengetahui bahwa Lim adalah pelakunya karena pena yang menjadi salah satu bukti tak lain adalah milik ayah dari Lim dan berkata untuk turuti saja nasibnya. 알았습니다. Merasa tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan orang lain, dengan hasil foto tadi Lim pun memotongnya untuk dijadikan sebagai identitas palsu. Di samping Sang yang sedang berbincang dengan emak-emak di sana, ketika sedang dan menyadari ada penjaga, Lim berpura-pura melakukan pengecekan dan meminta sebuah teropong untuk melihat keadaan sekitar. Merasa semuanya siap, diliputi oleh ketegangan, Lim mula mencari batu loncatan untuk bisa melewati penjagaan. Salah satu petinggi yang tengah mabok pun dibawanya dan berpura-pura menjadi ajudan. Seperti perkiraannya, dia bisa melewati penjaga yang ada dan menurunkan orang tersebut di tengah lapang. Tidak beruntung bagi Lim di tengah perjalanan, efek samping BBM naik membuat mobil yang dikendarainya terhenti karena kehabisan bahan bakar, ditambah melintasnya beberapa kendaraan membuat mereka kembali dan menuju ke arah Lim berada. Tidak ingin dicurigai, Lim bersikap senormal mungkin dan memperkenalkan diri menggunakan identitas palsu yang telah dibuatnya. Mereka adalah polisi militer, bertanya, kok bisa kehabisan bensin bro? Dan lagi seorang ajudan tidak biasanya pergi sendiri. Dengan raut wajah meyakinkan dan penuh percaya diri, Lim berkata bahwa dia sedang melaksanakan misi rahasia, ditambah mengetahui pelaku desertir yang tak lain adalah Kim ditahan di pos penjaga, semakin meyakinkan mereka untuk memberikan BBM kepada Lim secara percuma. 김동혁과 그자의 증거물 지도를 기름이 필요하다 했지. Dengan aksi yang terus berlanjut sehingga mendapatkan petanya kembali dan menandatangani surat pemindahan untuk membawa Kim. Tiba di orang sel yang dihuni dua orang tahanan yang salah satunya adalah Kim seperti mendapatkan secercah cahaya atas kedatangan sersannya tersebut. 오늘 밤에 같이 간다 했지. Di mana ketika berpamitan, lagi-lagi si dia yang masih mencurigai Lim karena setelah mengecek kendaraannya tersebut menggunakan solar bukan bensin seperti yang dikatakan. Menatap penuh arti yang langsung membuat Lim waspada dengan sebuah pena yang berada di tangannya. Namun, 호위부동물을 의심해? di saat dia menolak untuk menggunakan kendaraan lebih dari satu, si dia langsung mengajukan diri untuk mengantarnya karena merasa ada yang tidak beres dan menyadari kecocokan tulisan tangan Lim dengan peta yang menjadi bukti. Dalam perjalanan, si dia yang masih belum puas menelpon kenalannya dan tidak pernah mendengar nama dari Lim, mengambil alih telepon dan berkata, 동지 바꾸라. 아직도 술자리 안 끝나서? 문제가 생긴 것 같습니다. menanyakan lokasi dari mereka. Lim yang mengetahui suara telepon itu dari Sang langsung menepi dan menjaga jarak dengan mereka. Masih belum terlambat untuk kembali, namun Lim berucap akan memilih jalan hidupnya sendiri. Cukup tahu mendengar percakapan itu yang setelah kembali berjalan, si dia diperintahkan untuk putar balik. Langsung membuat Lim melirik ke arah senjata, tidak ingin hanya duduk manis sambil menunggu hukuman, terlanjur basah mandi saja sekalian. Selesai dengan pergulatan itu, dengan hasil mobil mereka yang terbalik, Lim yang ingin mengambil petanya kembali dikejutkan oleh rentetan peluru yang mengarah ke mereka. Di balik itu semua adalah Sang yang tiba dengan cepatnya, di mana dalam keadaan mendesak itu, Lim memiliki ide dengan berpura-pura tertembak dan mengoleskan darah dari korban ke wajahnya, membuat mereka 시끄러. 저 개새끼가. ketika salah satu korban yang berhasil selamat langsung dieksekusi di tempat karena untuk menjaga citranya tetap baik dan tidak tersebar luas. Di balik telepon dengan nada emosi karena telah gagal menghabisi Lim yang telah menghinanya. Namun Sang pun berkata tak akan mengecewakannya lagi jika memberikan pasukan tambahan untuknya.
Setelah berhasil selamat dengan cara melompat ke dalam air, ancaman datang tiada henti. Mereka berdua yang bertemu dan akan dihabisi oleh kelompok pengembara. Namun ketika Kim yang memohon dan berkata dirinya yang baru keluar dari pos tahanan, salah satu dari mereka langsung bertanya tentang adiknya kepada Kim. Tetapi dirinya yang tidak mengingat membuat Lim berkata untuk berbohong saja kepada mereka yang pada akhirnya 터벅머리? 옆방에 터벅머리? api unggun dinyalakan. Kelompok pengembara yang telah diusir dari desanya berencana untuk menyelamatkan Sang Gu yang tak lain adalah si adik, di mana berkat Kim yang mengingat dan memperhatikan, ia mengetahui kapan ketika penjagaan mulai menurun dan jalur yang akan dilewati. Setelah perencanaan itu, di suatu tempat yang tak jauh dari sana, tidak hanya mereka yang melakukan perencanaan, tetapi juga Sang yang sudah siap dengan pasukannya. Mematikan penerangan saat menyadari ada unit pengejar, mereka dengan cepatnya bergerak melalui komando dari Sang, dan ketika seorang bocil yang tak sengaja menginjak ranting dan menarik perhatian dari pasukan pun mulai bersiap untuk menyerang, tetapi 추격조 우측 방향으로. Lim dan Kim yang tidak ingin melibatkan mereka berhasil memancing para pasukan menjauh dari sana, dan akibatnya Kim berhasil ditembak dari banyaknya pasukan dan peluru yang bertebaran samping kanan, kanan kiri, kiri kanan. Hanya lampu senter yang dapat mereka lihat. Dengan langkah gontai sambil bersembunyi di suatu tempat, mereka yang sudah pasrah pun kembali mendapat harapan ketika pengembara yang melepaskan tembakan sehingga mereka menjauh dan membuat Sang murka karena pasukan yang tidak mendengarkan perintahnya. 들어 막아서 발주명 투인의 종성이 아니잖아. 주범 세심하게! Saat berhasil melarikan diri dan berpisah dengan pengembara, Kim yang mendapat luka tembakan pun terus disemangati oleh Lim agar tidak menyerah. Tidak adanya asupan tenaga membuat mereka berencana kembali ke pangkalan untuk mengambil makanan, yang ketika sampai, Kim yang sudah tidak kuat pun membuat dirinya terjatuh. Bersamaan dengan itu, tetesan air yang menjatuhi bumi. Mereka yang terlanjur masuk pun membaur dengan prajurit lain yang tanpa diduga berkumpulnya pasukan karena kedatangan Sang yang meminta bantuan untuk menangkap dua desertir, dan siapapun yang berhasil membawa mayatnya akan diberikan gelar pahlawan. Di aula makan, kebisingan yang diakibatkan barang yang berjatuhan membuat satu orang menyadari dan mulai mendobrak pintu yang terkunci, namun menginfokan bahwa target telah kabur menuju pos depan. Lim yang sudah berada di luar pagar namun tidak dengan Kim yang terlihat mencari sesuatu di antara kegelapan, bersamaan dengan Sang yang sudah memegang senjata juga lampu sorot untuk mencari keberadaan mereka. Di mana yang dicari oleh Kim adalah sebuah kalung yang akan diberikan kepada sang ibu sebagai hadiah ulang tahunnya. Melanjutkan amanah itu kepada Lim dengan si dia yang memberikan semangat untuk tidak mudah menyerah. Tetapi setelahnya, berlari ke selatan menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Tak sampai di situ, Lim dengan pintarnya membidik satu persatu lampu sorot dan membuat jarak pandang Sang menjadi terbatas. Namun walaupun begitu, Sang masih dapat melihatnya dari percikan senjata yang ditembakkan. Kehabisan peluru. Dalam keputusasaan, kompasnya yang rusak dan tidak tahu arah kemanakah harus pergi, di mana radio yang berbunyi kembali membangkitkan semangat Lim untuk melanjutkan rencananya. Suara penyiar yang tidak kacau menandakan arah ke selatan mulai berjalan secara tidak pelan dengan pasukan dari Sang yang mengikutinya dari belakang. Timur yang mulai menerangi barat, atau sebaliknya suatu hari nanti tidak menghentikan Lim untuk terus melangkah hingga melewati rawa berlumpur yang membuat dirinya hampir tenggelam. Tetap tidak ada yang bisa menghentikan pergerakannya kecuali
Dalam keadaan krusial seperti ini, tidak seorang pun diuntungkan atas kondisi tersebut karena keduanya sama-sama dalam keadaan bahaya. Mencoba menyadarkan Lim bahwa semua yang dilakukan sia-sia dan pasti akan berakhir dengan kata gagal. Tetapi Lim ingin membuktikan apakah itu benar. Jikapun gagal, dia akan terus mencoba dan menurutnya itu lebih menyenangkan daripada menyerah sebelum tahu hasilnya. Ranjau yang tidak jadi meledak ditambah sang yang terdiam membuat Lim mengira jika dia sudah mengerti perkataannya, namun terlibat duel singkat dengan Lim yang berhasil menjatuhkan lawannya dan berucap kepada sang untuk tidak mengikutinya. Lim pun mula berjalan dan berbicara melalui telepon bahwa dirinya ingin menyeberang ke selatan. Yang tak lama kemudian, timah panas yang hampir mengenainya membuat Lim harus berlari cepat dari kejaran sang. Sampai tertembak pun ia masih terus berjuang untuk bisa sampai ke garis perbatasan, di mana sang yang sudah berada di belakangnya dan berhasil menembak untuk kedua kalinya terhenti karena melihat perjuangan dari Lim hingga titik darah penghabisan, membuat dirinya enggan untuk menarik pelatuknya. Ditambah 가라. 가서 마음껏 실패하라. 1 tahun kemudian nampak Lim yang sudah hidup normal dan memulai karirnya sebagai pemuda travel, di mana suatu hari ia menyempatkan untuk mengunjungi rumah dari rekan perjuangannya dulu, yaitu Kim. Terlihat keluarganya menyambut hangat kedatangan Lim dan mulai menceritakan tentang kisah mereka saat masih berada di militer. Di samping itu, keluarganya tidak mengetahui jika orang yang dibicarakan telah tiada. Menabung pangkal kaya, rajin pangkal pandai, mungkin peribahasa itu yang pernah kita lihat atau dengar saat masih berada di sekolah. Tetapi satu hal yang tidak kalah penting agar semua itu terwujud, yaitu berusaha dan tidak mudah menyerah.